أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Idul Adha 1441 tahun Hijriah atau yang bertepatan dengan 2020 tahun Masehi akan menjadi momen dibukanya lagi Masjid Istiqlal untuk masyarakat setelah ditutup saat pandemi virus corona atau COVID-19. Protokol kesehatan pun dipersiapkan secara matang. Kabar baik ini disampaikan Imam Besar Masjid Istiqlal, Kiai Haji Nasaruddin Umar. Sementara ini Masjid Istiqlal masih dalam tahap finalisasi renovasi, sehingga belum diperkenankan untuk digunakan bagi publik. Nasaruddin juga telah melaporkan kondisi terkini Masjid Istiqlal dan alasan belum dibuka secara umum kepada Presiden Joko Widodo pada Selasa 2 Juni 2020. Menurutnya demi kenyamanan dan keamanan masyarakat, maka pembukaan kembali masjid menunggu renovasi selesai secara 100%. Saat melakukan peninjauan, Presiden Jokowi mengatakan rencana dibukanya kembali Masjid Istiqlal pada Juli usai renovasi. Namun Jokowi menyampaikan keputusan tetap berada di tangan Imam Besar Masjid Istiqlal. Menjelang pembukaan kembali pada Idul Adha, beberapa persiapan dilakukan, di antaranya penyemprotan disinfektan. Penyemprotan di Masjid Istiqlal dibagi ke dalam dua bagian, yaitu bagian utama masjid dan bagian luar masjid. Semua sudut area masjid tidak luput dilakukan penyemprotan oleh personel. Karpet-karpet yang telah dipinggirkan juga menjadi titik penyemprotan disinfektan. Kedepannya kegiatan penyemprotan akan dirutinkan sepekan sekali dan di seluruh tempat ibadah yang ada di Jakarta. Personel juga secara detail menyisir seluruh area lantai di ruang utama Masjid Istiqlal untuk melakukan penyemprotan. Bagian luar masjid juga tak luput dari penyemprotan. Persiapan ini dilakukan menindaklanjuti pesan Presiden Joko Widodo agar Masjid Istiqlal tetap menerapkan protokol kesehatan setelah dibuka kembali untuk masyarakat. Dengan begitu diharapkan jamaah akan aman dari penularan COVID-19. Saat meninjau kesiapan Masjid Istiqlal pada Selasa 2 Juni 2020, Presiden didampingi Imam Besar Istiqlal Kiai Haji Nasaruddin Umar dan Menteri PUPR Basuki Hadimulyono. Dua agenda kedatangan Presiden meninjau kesiapan penerapan prosedur standar new normal di sarana ibadah, sekaligus meninjau progres renovasi Masjid Istiqlal yang sudah mencapai 90%. Renovasi Istiqlal diperkirakan selesai pada Juli. Sebagai panduan, Menteri Agama Fahrul Razi juga telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 15 Tahun 2020 tentang panduan penyelenggaraan kegiatan keagamaan di rumah-rumah ibadah di masa pandemi. Dalam surat edaran ada sejumlah persyaratan rumah ibadah yang dibenarkan untuk menyelenggarakan kegiatan berjamaah atau kolektif. Istiqlal bukan masjid biasa. Ia menyimpan sejuta cerita, terbesar di Asia Tenggara, kebanggaan Indonesia, juga saksi sejarah kebesaran agama Islam di tanah air. Pembangunan masjid monumental ini membutuhkan waktu lama, dimulai pada 1961, rampung setelah 17 tahun kemudian. Letaknya berdekatan dengan Monumen Nasional atau Monas dan berdampingan dengan gereja katedral. Ini adalah gagasan Bung Karno, proklamator Republik Indonesia ini ingin menunjukkan semangat persatuan, persaudaraan, dan toleransi antar umat beragama di Indonesia. Menambah semangat toleransi,
Arsitek desain masjid adalah Frederik Silaban, seorang Kristen Protestan berdarah Batak. Frederik mendesain Istiqlal dengan gaya arsitektur modern. Dinding dan lantai berlapis marmer berhias ornamen geometrik dari baja anti karat. Bangunannya mempertimbangkan iklim tropis Indonesia. Kubah Masjid Istiqlal berdiameter 40 meter. Terdapat 12 tiang raksasa untuk menopang kubah ini. Lalu ada pula bangunan teras raksasa seluas 19.000 meter persegi. Dari teras ini akan terlihat menara masjid setinggi 97 meter. Tak hanya sebagai rumah ibadah, Masjid Istiqlal juga jadi destinasi wisata terkenal di Jakarta. Wisatawan yang mengunjungi Istiqlal tak cuma berasal dari kalangan Islam. Banyak pula wisatawan non-Muslim yang berkunjung, termasuk juga para tamu kenegaraan. Keberadaan infrastruktur adalah vital bagi kemajuan dan kualitas kehidupan suatu wilayah. Ketersediaan infrastruktur yang baik akan menunjukkan tingkat peradaban suatu negara, apakah termasuk kategori negara maju atau negara berkembang. Karena itulah kita menyaksikan betapa seriusnya perencanaan dan pembangunan infrastruktur di negara-negara maju hingga bisa mencapai peradaban modern seperti sekarang ini. Berdasarkan data daya saing World Economic Forum atau WEF tahun 2013-2014, infrastruktur Indonesia berada di peringkat 61 dari 148 negara di bawah Vietnam. Berarti pekerjaan rumah bagi Indonesia masih banyak dan berat untuk mengejar ketertinggalan, mulai dari pengadaan infrastruktur jalan dan jembatan, pengembangan kota atau kawasan, pembangunan pelabuhan, hingga pembangunan permukiman yang layak. Sebagai instansi pemerintah yang bertanggung jawab untuk penyediaan infrastruktur, Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat menetapkan 4 sasaran strategis untuk penanganan masalah infrastruktur, yaitu: pertama, keterpaduan pembangunan infrastruktur PUPR antar daerah, antar sektor, dan antar tingkat pemerintahan. Kedua, dukungan kedaulatan pangan dan ketahanan energi. Ketiga, dukungan konektivitas bagi penguatan daya saing. Dan keempat, dukungan layanan infrastruktur dasar permukiman dan perumahan. Agar 4 sasaran strategis tersebut bisa terwujud, Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat melakukan reformasi organisasi kementerian dengan membentuk lembaga baru, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah atau BPIW. BPIW dibentuk guna meningkatkan keterpaduan perencanaan dan pemrograman pengembangan infrastruktur bidang PUPR sebagaimana yang tertuang dalam Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15 Tahun 2015. Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah hadir untuk mendukung kinerja Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Direktorat Jenderal Bina Marga, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan, dan Direktorat Jenderal Pengadaan Perumahan. Selain itu, kehadiran BPIW akan mendorong pembangunan infrastruktur yang memperhatikan faktor kewilayahan dan komunitas sosial. Pembangunan infrastruktur bukan semata-mata untuk proyek fisik, tapi membangun infrastruktur berarti membangun bangsa.
Dalam mewujudkan penyelenggaraan jasa konstruksi, khususnya hasil jasa konstruksi berkualitas, keselamatan publik dan kenyamanan lingkungan terbangun harus didukung dengan kompetensi, profesionalitas dan produktivitas tenaga kerja konstruksi. Untuk itu, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 mengatur bahwa tenaga kerja konstruksi wajib bersertifikat kompetensi kerja yang diperoleh melalui uji kompetensi. Kompetensi tenaga kerja konstruksi diklasifikasikan berdasarkan bidang keilmuan, antara lain arsitektur, sipil, mekanikal, elektrikal, tata lingkungan, dan manajemen pelaksanaan dengan kualifikasi yang meliputi operator, teknisi, atau analis dan ahli. Untuk meningkatkan produktivitas kerja, tenaga kerja konstruksi dapat mengikuti pelatihan sesuai standar kompetensi kerja yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan dan pelatihan kerja yang terregistrasi. Uji kompetensi dilaksanakan oleh lembaga sertifikasi profesi yang terregistrasi. Setiap tenaga kerja konstruksi yang bersertifikat kompetensi kerja berhak atas imbalan yang layak sesuai layanan jasa yang diberikan. Selain itu, tenaga kerja konstruksi wajib melakukan registrasi pengalaman profesional. Tenaga kerja konstruksi asing yang bekerja di Indonesia wajib memenuhi ketentuan ketenagakerjaan, di antaranya memiliki sertifikat kompetensi kerja yang telah disetarakan dan melakukan alih pengetahuan serta teknologi kepada tenaga kerja konstruksi Indonesia. Tenaga kerja konstruksi merupakan faktor penting sektor jasa konstruksi. Untuk itu, peningkatan kualitas tenaga kerja konstruksi harus didukung secara konsisten oleh para pemangku kepentingan jasa konstruksi, sehingga mampu menghadapi tantangan yang semakin kompetitif demi terciptanya daya saing bangsa. Masjid Istiqlal tidak sekedar menjadi rumah ibadah kebanggaan bagi umat muslim di tanah air. Istiqlal juga menjadi daya pikat bagi para pemimpin dunia yang berkunjung ke Indonesia. Setibanya di ibu kota, banyak diantaranya menyempatkan diri melihat-lihat Masjid Istiqlal. Presiden Amerika Serikat Barack Obama pernah mengunjungi Istiqlal pada 2010. Lalu pada 2012, giliran Kanselir Jerman Angela Merkel yang menengok Masjid Istiqlal. Saat berkunjung ke Indonesia pada 2017, Raja Arab Saudi Salman bin Abdul Aziz Al Saud juga mendatangi Istiqlal. Kunjungan Raja Saudi ini juga terbilang amat istimewa. Raja Salman menghadiahkan kiswah atau kain penutup Ka'bah kepada Masjid Istiqlal. Keistimewaan Raja Salman juga terlihat dari persiapan yang dilakukan Masjid Istiqlal. Sebuah lift dan kamar mandi disiapkan untuk sang raja. Fasilitas khusus bagi Raja Salman dapat diakses melalui pintu Al-Malik. Lift didominasi warna silver, lantainya dari marmer, berhias kaca dan pegangan berwarna keemasan. Pengerjaan lift ini diselesaikan dalam waktu 2 pekan. Lift mampu menampung beban seberat 1000 kg. Pembangunan lift dan kamar mandi khusus dilakukan mengingat usia Raja Salman yang sudah sepuh. Pembangunan lift dan kamar mandi khusus merupakan salah satu renovasi kecil Masjid Istiqlal. Hebatnya, sejak berdiri, Masjid Istiqlal belum pernah mengalami renovasi besar-besaran. Baru pada Mei 2019, pemerintah memutuskan merenovasi masjid secara menyeluruh. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mendapat amanah untuk melakukan renovasi. Anggaran yang disiapkan sebesar 475 miliar rupiah. Anggaran ini digunakan untuk memoles lantai, mengganti karpet, dan memasang 104 CCTV. Mihrab Masjid Istiqlal juga akan diperbaiki, antara lain meliputi tata suara, cahaya, dan udara.
Pemerintah juga membangun lahan parkir dan ruang bawah tanah. Lahan parkir Masjid Istiqlal nantinya akan terdiri dari 2 lantai, mampu menampung 2.000 kendaraan roda 4. Sungai yang melintasi di depan Masjid Istiqlal juga tak luput dari perhatian pemerintah. Pengerukan dilakukan untuk mengurangi sedimentasi, juga dibuatkan teras siring. Nantinya teras siring bisa dimanfaatkan sebagai ruang terbuka. Akan betul-betul merenovasi secara total, mulai dari basementnya, penataan ruangnya sampai dengan di apartemen. Kita tidak hanya di gedung masjidnya, tapi juga di landscape-nya kita rubah semua untuk menjadi lebih baik. Menteri PUPR menargetkan renovasi rampung sebelum Ramadan 2020. Hingga akhirnya wabah Covid datang dan membuat target penyelesaian sedikit bergeser dari rencana. PKPT mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan, pengkajian kebijakan dan strategi pengembangan infrastruktur, serta penerapan teknologi hasil penelitian dan pengembangan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat (PUPR). Pusat Penelitian dan Pengembangan Kebijakan dan Penerapan Teknologi dikepalai oleh Kepala Puslitbang Kebijakan dan Penerapan Teknologi, dibantu oleh Kepala Subbagian Tata Usaha, Kepala Bidang Program dan Evaluasi, Kepala Bidang Sumber Daya Kelitbangan, Kepala Bidang Kajian Kebijakan dan Kerjasama, serta Balai Litbang Penerapan Teknologi Sumber Daya Air, Balai Litbang Penerapan Teknologi Permukiman, dan Balai Litbang Penerapan Teknologi Jalan dan Jembatan. PKPT berfungsi sebagai pendukung akselerasi pembangunan infrastruktur PUPR secara komprehensif dan terintegrasi dengan sektor-sektor di lingkungan Kementerian PUPR melalui penerapan teknologi dari hasil penelitian dan pengembangan Litbang yang lebih kreatif dan inovatif. Dengan adanya PKPT, hasil Litbang menjadi lebih utuh dan terpadu, serta mengarah kepada rekomendasi kebijakan penyelenggara infrastruktur, yaitu terbukti secara ilmiah, layak dari sisi ekonomi, mampu diterima masyarakat, serta yang tak kalah penting yaitu ramah lingkungan. Untuk memudahkan penerapan teknologi serta koordinasi dengan stakeholder terkait, PKPT menyusun proses yang dimulai dari prototipe teknologi hasil Litbang oleh masing-masing Litbang terkait, yang kemudian dilakukan pengkajian dan penerapan teknologi oleh balai-balai di lingkungan PKPT, hingga tercipta kerjasama dengan aplikator yang didukung dengan perlindungan hak kekayaan intelektual dalam bentuk paten ataupun hak cipta. Proses bisnis penyusunan rekomendasi kebijakan yang dilakukan PKPT dimulai dari menjawab isu dan permasalahan yang ada. Selanjutnya dianalisis menggunakan metode penelitian yang tepat. Dan pada akhirnya menghasilkan rekomendasi kebijakan yang dibutuhkan pimpinan dalam pengambilan keputusan. Keberhasilan dari penelitian tak lepas dari sumber daya manusia yang kami miliki. PKPT didukung oleh SDM yang terdiri dari para peneliti handal, perekayasa, dan jabatan fungsional lainnya. PKPT memiliki sedikitnya 17 bidang kepakaran: arsitektur, antropologi, pengkajian dampak sosial dan evaluasi program, teknik lingkungan, perencanaan dan kebijakan sosial, ekonomi lingkungan, studi perkotaan dan regional, kebijakan publik, studi kemasyarakatan lainnya, ilmu kebijakan, sosiologi, kebijakan dan administrasi, teknologi dan manajemen lingkungan, ekonomi terapan, dan teknologi konstruksi. Di tingkat manajemen, PKPT didukung oleh para pejabat struktural yang kompeten dan profesional di bidangnya. PKPT menyediakan data dan informasi kebijakan infrastruktur PUPR. PKPT telah berkarya dan menghasilkan produk hasil Litbang, yaitu kajian hasil Litbang aspek ekonomi infrastruktur,
rekomendasi kebijakan mendukung infrastruktur PUPR, dukungan penerapan teknologi Litbang, penyediaan data dan informasi tentang kebijakan dan penerapan teknologi, serta layanan advis sosial ekonomi. Juga beberapa rekomendasi kebijakan, seperti Peraturan Menteri dan Surat Edaran Menteri sebagai dukungan akselerasi penyelenggaraan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat. PKPT juga menghasilkan produk Litbang Torapan, yaitu Strategi Akselerasi Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Infrastruktur PUPR, Kajian Pengendalian Pembangunan di Kawasan Ekonomi Khusus berbasis daya dukung dan daya tampung, Kajian Perhitungan Opportunity Cost untuk peningkatan efektivitas perencanaan OP infrastruktur PUPR, Litbang Potensi Penerapan Teknologi Perumahan dan Permukiman, SPAM, dan Sanitasi mendukung penanganan kawasan kumuh. Guna mendukung stakeholder internal dan eksternal, PKPT membangun pusat data dan informasi, antara lain Laboratorium Kebijakan Infrastruktur PUPR, Instrumen Pemetaan Data Socycling Sistem Inovasi Teknologi Hasil Litbang, Teknologi Online Electronic Office System, Perpustakaan Online, Repositori Hasil Litbang, Jurnal Online, serta beberapa aplikasi untuk mendukung aspek non-teknis dalam pembangunan infrastruktur PUPR. Penyelenggaraan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat dimulai dari tahap gagasan, perencanaan, pelaksanaan, hingga monitoring dan evaluasi beberapa karya tersebut, seperti Advis Inovasi Tata Kelola Teknologi Updating mendukung penyediaan air minum, Advis Pemetaan Sosial Ekonomi dan Lingkungan, Advis Pembangunan Jalan, Advis Pembangunan Jembatan. Untuk informasi lebih lanjut, kami bisa dihubungi di http://litbang.pu.go.id/pkpt, email pkpt@pu.go.id, telepon 021 727 84641, atau kunjungi media sosial kami Puslitbang Kebijakan dan Penerapan Teknologi, Facebook @puslitbangkpt, Twitter @puslitbangkpt, Instagram @puslitbangkpt, YouTube PKPT Kementerian PUPR. Inovatif, kreatif, dan berkelanjutan. Puluh tahun sudah Masjid Istiqlal berdiri menjadi kebanggaan Indonesia. Wajar saja jika pemerintah akhirnya merenovasi Masjid Istiqlal. Beginilah kondisi masjid sebelum direnovasi. Masjid yang banyak dikunjungi tamu-tamu negara ini terlihat kusam. Beberapa bagian marmer sudah berlumut. Ada 3 zona yang menjadi fokus penataan dan renovasi Masjid Istiqlal. Pertama, zona utama. Pada zona inilah banyak dilakukan kegiatan masjid dan berbagai kegiatan sosial keagamaan. Kedua, zona pendukung sebagai penunjang pedestrian utama berupa taman dan plaza publik. Dan ketiga, zona publik. Zona ini berfungsi sebagai penunjang parkir dan area publik seperti plaza dan riverfront. Tidak hanya dipoles, Masjid Istiqlal juga dibuat lebih cantik. Area batas suci masjid diperluas. Pengunjung masjid akan melepas sepatu dan sandalnya, lalu diletakkan di sebuah tempat khusus penyimpanan sepatu. Area wudhu dan toilet juga direnovasi sehingga menjadi lebih bersih, tampak mewah, dan tertata. Dinding-dinding yang kusam mengkilap kembali, bahkan dinding yang rusak diganti dengan warna dan material yang sama. Di selasar tengah, seluruh lantai yang kusam akan dipoles. Dari perhitungan alat glossimeter, setelah dilakukan pembersihan, angka ini sungguh jauh dari angka sebelum dipoles, yakni 32.
Pada area terakota juga dilakukan proses pembersihan dan pelapisan menggunakan coating. Dekorasi Masjid Istiqlal yang sebagian besar terbuat dari stainless juga dibuat kembali kinclong. Masjid Istiqlal juga dipasang lampu khusus sehingga warna-warni semarak akan menghiasi tampilan barunya. Taman Pendidikan Madrasah Masjid Istiqlal dan ruang perkantoran yang terletak di ruang bawah tanah masjid juga tak luput dari renovasi. Area luar masjid juga digarap Kementerian PUPR, diantaranya dengan menata landscape dan menambah jumlah tanaman. Ini dilakukan untuk menambah porsi ruang terbuka hijau dari kisaran 29% menjadi 35%. Tentu saja melalui renovasi besar-besaran ini, pemerintah ingin membuat Masjid Istiqlal kembali bersinar. Istiqlal ini sudah dimulai tahun yang lalu. Kita harapkan nanti sebelum Ramadan sudah bisa selesai sehingga bisa dipakai. Ini adalah renovasi besar sejak 41 tahun yang lalu karena anggaran yang diperlukan untuk ini cukup gede. 475 miliar yang itu dipakai untuk memperbaiki, memoles lantai, mengganti karpet, mengganti lighting, mengganti sound system, semuanya. Menambah basementnya di depan ini, parkirnya basementnya ditambah sehingga nanti parkir tidak masuk ke sini. Ini batas suci di depan kita ini, di luar ini sudah batas suci nanti. Sehingga memang juga pembangunan landscape di luar, jadi bukan hanya interior, eksterior semuanya dibangun. Sungai yang ada di lingkungan Istiqlal ini juga nanti akan semuanya diperbaiki sehingga tamannya menjadi lebih bagus lah. Juga tadi ada usulan untuk dibuat terowongan dari Masjid Istiqlal ke katedral. Jadi sudah saya setujui sekalian sehingga ini menjadi sebuah terowongan silaturahmi. Tidak kelihatan berseberangan tapi silaturahmi. Bawah tanah. Sehingga tidak nyebrang. Kalau nyebrang itu kayak berseberangan. Nah, sekarang pakai terowongan bawah jadi terowongan silaturahmi. Tak cuma memugar Masjid Istiqlal agar menjadi lebih indah, Presiden Jokowi pun ternyata juga memerintahkan untuk membangun terowongan jalan dari Masjid Istiqlal menuju Gereja Katedral. Terowongan ini akan menjadi semacam terowongan silaturahmi antar umat beragama. Jelas sudah, Masjid Istiqlal benar-benar menjadi sebuah ikon kemajuan peradaban Islam di tanah air. Juga sebuah kebanggaan yang bernilai tinggi bagi bangsa Indonesia.